Munas ASPAI kedua hasilkan ketua umum baru, dorong penguatan swasembada anggur nasional. Tangsel, Asosiasi Kegiatan Anggur Indonesia ASPAI, menggelar musyawarah nasional Munas kedua di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Sabtu, tanggal 6 September tahun 2025. Acara ini dihadiri berbagai tokoh penting, di antaranya Dekan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pembina DPD ASPAI Kota Tangerang Selatan Ibu Lista Hurustiati, SH, MH, Perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangsel, Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Banten, serta perwakilan DPD ASPAI dari berbagai daerah di Indonesia. Munas yang berlangsung selama 2 hari, 6–7 September tahun 2025 ini, menjadi momentum penting bagi ASPAI dalam menentukan arah organisasi ke depan. Proses pemilihan ketua umum telah dilakukan sejak Juli hingga tanggal 3 Agustus lalu dan menghasilkan keputusan secara aklamasi. Dari hasil tersebut, Tosan Aji resmi terpilih sebagai ketua umum ASPAI periode 2025 ke depan. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman. Saya sudah menjadi ketua yang terpilih secara aklamasi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Program saya ke depannya, kami sudah menandatangani rencananya besok beberapa MOU tentang buah. Jadi hasil buah perangguran di Indonesia yang produk ASPAI, kita minimal MOU-nya itu 100 miliar selama 5 tahun. Jadi 1 tahunnya itu 20 miliar ya untuk penerimaan buah. Jadi target kita ini selain SDM yang kita programkan ke depannya adalah tentang produksi buah yang maksimal. Karena selama ini kan teman-teman masih banyak berpikir nih tentang buahnya kemana. Meskipun sebenarnya selama ini dari 7 tahun ke belakang, anggur ini nggak pernah sampai keluar. Pasti habis di pasar, pasti habis di kebun lah. Maksudnya nggak sampai masuk market. Nah kebetulan ini ada salah satu supermarket yang terima kami dengan perjanjian sebanyak 100 miliar tahun. Ini juga dibutuhkan kan bibit-bibit bersertifikator. Standarisasi bibit-bibit itu harus kita buat. Program kerja saya adalah memperbanyak SDM-SDM yang mumpuni. Karena dari kementerian pun anggur ini banyak investor yang mau. Dari dulu anggur ini udah banyak investor. Cuman selalu gagal. Gagalnya kenapa? Karena tidak adanya SDM yang selalu konsisten. Seperti itu. Jadi banyaknya masih para penjual bibit yang memaksakan untuk membuat kebun para investor. Nah, saya itu akan merubah paradigma itu, bagaimana para investor itu mendapatkan untung dari hasil investnya di anggur ini dengan cara mempekerjakan para pekerja yang SDM-nya mumpuni. Kalau untuk jenisnya gimana Om? Kalau jenis jelas Om, kami kembangkan 11 varietas yang saat ini ya, 11 varietas yang didaftarkan. Saya harap teman-teman juga memperbanyak itu, karena dari kementerian kan juga ada standar hukumnya ya tentang pelindungan varietas ya, varietas yang sekarang kan anggapnya kalau sudah ada halal, varietas itu sudah ada yang berlabel biru atau ungu, maka yang lain akan menjadi haram atau melanggar aturan. Nah ini yang harus teman-teman lain jaga gitu. Berarti itu yang termasuk di dalam MOU besok itu ya Om? Oh iya. Ya. MOU besok itu selain pembelian buah sebesar 100 miliar, ada penandatanganan tentang rostock. Jadi pemberdayaan para stabilitas. Jadi orang-orang yang tuli, yang stabilitas ya bicara itu kita kerjakan di kebun rostock kami Om di Tangerang. Itu akan ada MOU dari Disnaker Tangerang dengan kami seperti itu. Dengan mempekerjakan teman-teman itu yang memiliki kekurangan. Siap. Dukungan dan apresiasi juga disampaikan oleh Pembina DPD ASPAI Kota Tangsel, Ibu Lista Hurustiati, SH, MH. Ucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Umum ASPAI dan berharap kepengurusan baru dapat membawa ASPAI lebih solid dan berkontribusi nyata bagi perkembangan swasembada anggur nasional.
Saya selaku pembina ASPAI Kota Tangerang Selatan mengucapkan selamat dan sukses untuk terpilihnya kembali Kang Ochan sebagai Ketua Umum Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia. Semoga dengan kepemimpinan beliau ke depan ASPAI semakin sukses, semakin maju dan semakin bermanfaat untuk para pengurus, anggota dan juga masyarakat tentunya. Dan saya sangat apresiasi sekali dengan pergerakan meskipun ini Munas yang ketiga, tapi sudah sangat luar biasa mengakomodir para penggiat anggur di seluruh Indonesia dan sudah terbentuk beberapa provinsi dan tentunya juga akan mengeluarkan 11 varietas anggur lokal Indonesia. Ayo kita terus swasembada anggur secara sinergi dan juga kolaborasi tentunya, dan sini menumbuhkan semangat baru di setiap daerah. Importir anggur jangan pernah khawatir, kita akan terus berupaya bersinergi untuk bisa menciptakan dan juga menanam budidaya anggur secara swasembada di Indonesia. Dan tentunya ini menjadi sebuah pencapaian harapan asa kita Presiden kita Bapak Prabowo sebagai ketahanan pangan Indonesia kita tentunya. Munas kedua ASPAI ini menjadi wadah konsolidasi nasional bagi DPD-DPD dari berbagai daerah yang telah terbentuk. Semangat para peserta untuk menyongsong masa depan swasembada anggur di Indonesia menjadi poin utama yang mewarnai jalannya sidang. Dengan kepemimpinan baru, ASPAI optimistis mampu menjadikan anggur sebagai komoditas unggulan yang tak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berpotensi besar menembus pasar ekspor. Demikian Entong melaporkan untuk pemirsa publisindonesia.com.